Halo, Arini di sini. Pernah nggak ya kamu melihat dua orang ya sama-sama mencari cinta, tapi hasilnya bisa sangat berbeda ya? Yang satu seolah dipertemukan dengan orang yang tepat ya, sementara yang lain terus mengulang cerita yang hampir sama ya. Kalau dipikir-pikir ya, mungkin pertanyaannya bukan siapa yang paling beruntung ya, tapi apakah aku sedang berada di waktu yang tepat ya untuk membuka hati. Kalau kita melihat astrologi Tionghoa ya, keberuntungan dalam hubungan bukan sesuatu yang tetap ya, ia bergerak mengikuti perubahan energi setiap bulan ya. Karena itu ya, ada bulan ketika komunikasi terasa lebih mudah, ada bulan ketika kita lebih berani jujur pada diri sendiri ya, dan ada juga bulan ketika kehidupan selalu memberi kesempatan kedua ya, untuk memperbaiki hubungan yang tak pernah retak ya. Jadi Juli 2026 yang membawa energi seperti itu ya. Bukan berarti semua orang akan langsung menemukan pasangan ya, tetapi bulan ini yang memberi ruang agar hubungan yang sehat lebih mudah tumbuh ya. Salah satu hal yang menarik ya, kalau membaca berbagai pembahasan astrologi Tionghoa ya, ada dua sio yang hampir selalu muncul ya. Sebagai sio yang paling mendapat dukungan dalam urusan cinta di bulan Juli 2026 ini yaitu sio kuda dan sio kelinci ya. Sementara beberapa pembacaan lainnya ya juga menunjukkan energi yang cukup baik ya untuk sio kambing ataupun sio babi ya. Kenapa hasilnya bisa sedikit berbeda ya? Karena setiap praktisi yang memiliki pendekatan yang hampir tidak selalu sama ya. Ada yang lebih menitik beratkan pada energi bulan, ada yang menggabungkan energi tahunan, dan ada juga yang membaca keseluruhan gaji seseorang ya. Tetapi satu benang merahnya tetap sama ya. Sio yang mendapatkan dukungan bulan ini ya, bukanlah mereka yang paling berani mengejar cinta ya, melainkan mereka yang lebih mudah membangun komunikasi ya, lebih berani menunjukkan perasaannya, dan tidak terlalu sibuk ya mempertahankan ego ya. Karena pada akhirnya ya hubungan yang baik hampir selalu tumbuh ya. Dari ketiga hal itu, bukan dari keberuntungan semata ya. Coba jujur ya, sebentar saja ya. Kalau ada seseorang yang benar-benar ingin memahami kamu ya, apakah kamu sudah cukup terbuka untuk dipahami ya? Ada satu hal lagi yang menurutku menarik ya. Banyak orang mengira cinta datang karena menemukan orang yang tepat ya. Padahal seringkali hubungan berubah karena kita sendiri ya berubah terlebih dahulu ya. Saat seseorang mulai mengenal dirinya sendiri ya, ia biasanya menjadi lebih tenang, tidak mudah bereaksi, tidak terlalu takut ditinggal ya, dan tidak lagi merasa harus memaksakan hubungan yang memang tidak sejalan ya. Ironisnya ya, justru di titik itulah ya hubungan yang lebih sehat ya, lebih mudah hadir, bukan karena kita mengejar ya, tetapi karena kita sudah tidak lagi hidup dalam rasa kekurangan ya. Kalau dipikir-pikir ya, pernah nggak ya kamu justru kehilangan sesuatu karena terlalu takut kehilangannya? Kalau kamu sudah memiliki pasangan ya, Juli ini ya, juga membawa pelajaran yang menarik ya. Hubungan jarang rusak ya karena satu pertengkaran besar ya. Lebih sering ia melemah ya karena perhatian kecil yang berhenti diberikan ya. Percakapan yang dulu hangat mulai terasa seperti rutinitas ya. Ucapan terima kasih mulai jarang terdengar ya. Dan kita mengira ya semuanya masih baik-baik saja ya. Padahal ya, hubungan yang sehat itu bukannya dibangun oleh momen-momen besar ya, melainkan oleh kebiasaan kecil ya yang dilakukan berulang-ulang. Disitulah letak kekuatannya. Pernah nggak ya kamu merasa yang sebenarnya kamu rindukan itu bukan seseorang ya, tapi perasaan tenang saat bersama seseorang? Diam sejenak ya dan tanyakan pada dirimu sendiri ya. Apakah yang selama ini kamu cari benar-benar seseorang? Atau perasaan damai yang ingin kamu rasakan? Sekarang ya, coba ikuti aku. Sebentar saja ya, kalau memungkinkan ya tutup matamu, biarkanlah semuanya menjadi apa adanya. Kamu ya, tidak perlu mengubah apapun ya, tidak perlu memperbaiki apapun ya, cukup sadari, tarik nafas perlahan, dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas lebih dalam dan hembuskan lebih perlahan. Sekali lagi, tarik dan lepaskan. Sekarang ya, saat kamu memikirkan hubunganmu atau seseorang yang masih sering muncul di pikiranmu,
Perasaan apa yang muncul? Takutkah? Sedihkah? Kecewakah? Atau mungkin masih ada harapan? Apapun yang muncul ya, tidak apa-apa ya, jangan dilawan ya, jangan dihakimi ya. Biarkan saja, ya ada ya. Sadari bahwa perasaan itu memang sedang ada ya. Sekarang, bisakah kamu mengizinkan perasaan itu tetap ada? Hanya untuk saat ini saja? Dan, kalau kamu mau ya, bisakah kamu membiarkannya pergi? Sedikit saja. Maukah kamu melepaskannya? Kapan? Sekarang, tarik nafas dan lepaskan. Bayangkan ya, semua beban, semua ketakutan, semua rasa kecewa perlahan ikut keluar bersama nafasmu ya. Biarkan ia pergi. Biarkan ia bebas. Sekali lagi ya, tarik nafas lebih dalam dan lepaskan. Semua sisa beban yang masih tertinggal itu, biarkan semakin ringan, semakin lepas, semakin pudar ya. Dan sekarang, rasakan bahwa cinta sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Biarkan cinta itu semakin besar, semakin hangat, menyelimuti seluruh tubuhmu. Dan rasakan ya, bahwa kamu bukan hanya sedang mencari cinta ya, tetapi kamulah cinta itu sendiri. Perlahan, buka matamu, tarik satu napas lagi, dan tersenyumlah. Mungkin ya, kita memang tidak bisa memilih ya, kapan kehidupan mempertemukan kita dengan seseorang ya, tetapi kita selalu bisa memilih menjadi pribadi seperti apa ya. Saat pertemuan itu akhirnya datang ya, karena seringkali perubahan besar bukan dimulai saat kita bertemu orang yang tepat ya, tetapi ya saat kita mulai berdamai dengan diri sendiri ya. Aku Arini, dan jika kamu juga seorang pembelajar yang penasaran dengan kehidupannya, yang percaya bahwa setiap peristiwa selalu membawa pelajarannya, dan setiap perjalanan selalu membawa makna, siapa yang paling beruntung dalam hal cinta di bulan Juli 2026 adalah salah satu tulisan yang sudah aku siapkan di website aku untuk menemani perjalananmu ya. Kalau kamu ingin membaca pembahasan yang lebih lengkap atau melihat koleksi e-book ramalan Sio untuk bulan Juli 2026 ya, kamu bisa menemukannya melalui tautan di profil atau di deskripsi ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Salam hangat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di perjalanan berikutnya.